Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sharing hari ini adalah tentang khilafah itu mulia, haram untuk dinista. Islam adalah agama bagi mayoritas penduduk di negeri ini. Namun yang menyakitkan hati, berkali-kali ajaran Islam justru dinistakan di negeri ini. Berkali-kali juga para penista Islam selalu lolos dari jerat hukum. Belakangan, seorang komisaris BUMN bernama Dede Budiarto melecehkan salah satu ajaran Islam yang mulia, yakni khilafah. Dalam akun Twitternya, komisaris independen PT Pelni ini yang juga relawan Jokowi memplesetkan kata khilafah dengan ditambahi cacian kasar berbahasa Inggris. Meski reaksi keras berdatangan dari banyak kalangan, sang komisaris menolak meminta maaf. Sahabat sekalian, khilafah adalah ajaran Islam. Menyatakan khilafah bukan ajaran Islam, menyatakan tidak ada bentuk baku kekhilafahan adalah termasuk sesat pikir. Apalagi secara gegabah, sebagian dari pencela khilafah mengatakan bahwa khilafah tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tudingan-tudingan itu adalah upaya mengaburkan dan memfitnah ajaran Islam tentang kekhilafahan. Jelas sekali, kewajiban menegakkan khilafah telah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabat. Pertama, dalil dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslim untuk taat kepada ulil amri, seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Juga kewajiban menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak memperlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut oleh Allah sebagai kafir, zalim, dan fasik. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Faktanya, tanpa khilafah sebagaimana saat ini hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak bisa diberlakukan. Selain itu, Imam Al-Qurtubi, seorang ulama besar dari mazhab Maliki, menjadikan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai dalil atas kewajiban mengangkat seorang khalifah. Artinya, ayat tersebut merupakan dalil atas kewajiban menegakkan khilafah. Kedua, dalil As-Sunnah. Di dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW telah mengingatkan kaum muslim akan kewajiban membaiat seorang khalifah. Sabda beliau SAW, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'atan mata mitatan jahiliyatan." Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada khalifah di lehernya, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah atau berdosa besar. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tadi, Syekh Ad-Dumaiji menyatakan bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah hukumnya wajib. Ketiga adalah dalil ijma' sahabat. Sebagaimana diketahui, tidak lama usai Rasulullah SAW wafat, para sahabat radhiyallahu anhum telah berijma' bahwa harus ada pengganti beliau dalam urusan pemerintahan, yakni untuk mengurusi kepentingan umat dan melaksanakan syariat Islam. Karena itu, mereka segera berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah, hingga mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Nah, sejak itulah khilafah Islam berdiri sebagai pelanjut daulah Islam era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, bahasan tentang kewajiban menegakkan khilafah juga masyhur, bahkan telah menjadi kesepakatan atau ijma' para ulama Ahlus Sunnah. Bentuk baku khilafah juga telah banyak dibahas oleh para ulama. Kajian-kajian seputar khilafah bertebaran di berbagai kitab, baik fikih, tafsir, dan syarah hadis. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili misalnya dalam bab Sulta At-Tanfid Al-Ulya Al-Imamah merangkum pendapat para ulama dari berbagai mazhab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Menurut beliau, hanya segelintir kelompok yang menolak kewajiban mendirikan khilafah, yaitu sebagian kecil kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun mayoritas ulama mazhab, bahkan seluruh ulama Ahlus Sunnah menyatakan wajib mendirikan khilafah.
Jelas sudah, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, bukan ajaran kelompok tertentu. Mendirikan khilafah wajib atas seluruh kaum muslim. Bahkan para ulama menyebut penegakan khilafah sebagai mahkota kewajiban. Artinya dalam Islam khilafah itu mulia. Karena itu khilafah haram untuk dinista. Sahabat, umat butuh kepada khilafah. Keberadaan khilafah di tengah umat hari ini sangat-sangat vital. Tanpa khilafah, kemuliaan Islam dan umatnya juga tercabik. Tak ada yang melindungi dan membela. Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya mengingatkan sudah menjadi keharusan bagi umat adanya seorang imam yang menegakkan agama, menolong sunnah, menolong orang-orang yang dizalimi, memenuhi hak-hak dan menempatkan hak-hak pada tempatnya. Bukankah terbukti hari ini ketika kaum muslim hidup bukan dalam naungan khilafah, hasilnya adalah penderitaan. Sumber daya alam dijarah oleh kaum penjajah, negeri mereka dijerat utang yang mencekik. Para penguasa terus menaikkan pajak dan mengurangi subsidi demi membayar utang dan bunga utang yang terus membengkak. Kaum muslim juga terpecah belah. Mereka pun ditindas oleh umat lain tanpa ada yang mau menolong, apalagi membalaskan kezaliman tersebut. Darah muslim Myanmar, Suriah, Palestina, Uighur masih terus tumpah. Ironisnya, negeri-negeri muslim termasuk Indonesia masih terus berhubungan baik dengan negara-negara kafir harbi seperti Cina komunis yang terus melakukan kezaliman terhadap muslim Uighur. Tanpa khilafah juga banyak hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan umat pada hari ini. Hukum pidana, ekonomi, dan muamalah, jihad, politik, dan pemerintahan tak bisa diaplikasikan. Hukum-hukum tersebut hanya menghiasi lembaran-lembaran kitab fikih tanpa bisa diamalkan dan diterapkan. Padahal sudah jelas kaum muslim wajib melaksanakan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, akar persoalan kita pada hari ini adalah ketiadaan penerapan syariah Islam oleh khilafah. Lalu mengapa umat malah mencari jawaban pada sistem selain Islam? Sebagai penutup, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah berijma atau bersepakat bahwa wajib atas kaum muslim mengangkat seorang khalifah. Kewajiban ini berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Sahabat sekalian juga bisa membaca materi ini pada Buletin Kafah edisi 266 3 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.